diplomasi panas terus bergulir. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif bertemu Duta Besar Iran Reza Amiri Moghadam di Islamabad untuk menjaga harapan gencatan senjata Amerika, Iran tetap hidup. Di tengah ketidakpastian partisipasi Iran dalam putaran negosiasi berikutnya dan blokade Amerika yang masih berjalan, situasi makin rumit setelah konflik besar sebelumnya yang bahkan menewaskan Ali Khamenei. Akankah upaya damai ini berhasil atau justru memicu eskalasi baru? Amerika Serikat meningkat setelah AS menyerang dan menyita kapal kargo Iran di Selat Hormuz. Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. Amerika Serikat menyerang dan menyita kapal kargo berbendera Iran yang dituduh melanggar blokade laut yang diberlakukan Amerika pada hari Minggu. Pemerintah Iran mengecam keras penyitaan kapal kargo Iran di Selat Hormuz dan menyebutnya sebagai pembajakan bersenjata. Iran juga mengancam siap kembali membalas serangan. Ironis, serangan ini memperburuk situasi gencatan senjata di tengah persiapan putaran kedua perundingan damai. Saling tembak dan saling serang di Selat Hormuz kini bukan lagi sebatas ancaman di media sosial. Usai kapal Iran ditembak Amerika Serikat, kini dikabarkan Iran mulai membalas serangan ke kapal-kapal Amerika Serikat. Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Tembakan dilepas kapal perusak berpeluru kendali Amerika Serikat USS Spruance ke kapal kargo Tosca yang berbendera Iran. Kapal dicegat dan dilumpuhkan di Selat Oman usai berlayar dari Cina menuju Iran. Penembakan setelah Iran umumkan menutup Selat Hormuz. CENTCOM merilis sebuah video marinir AS meninggalkan kapal USS Tripoli dan menuju kapal kargo Tosca. Marinir AS turun dari helikopter menggunakan tali dan mengambil alih kapal. CENTCOM menyebut kapal Tosca menolak peringatan pasukan AS selama 6 jam dan memaksa menembus blokade AS. Konflik pun makin memanas, Iran mengancam membalas serangan Amerika. Tak sekedar ancaman, dikutip dari kantor berita Anadolu, Iran melancarkan serangan drone pada hari Minggu menyasar sejumlah kapal kargo milik Amerika sebagai balasan atas penembakan kapal Iran. Sepa Navy, this is Motor Angustan Marherald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. Sebelumnya, 2 kapal tanker milik India Sanmar Herald dan Bhagya Laxmi dilarang melintasi Selat Hormuz oleh pasukan elit Angkatan Laut Iran, Sepah Navy. Meski kedua kapal India mengaku sudah memiliki izin melintasi Selat Hormuz, namun kedua kapal ditembak dan diminta putar balik. India protes keras hingga membuat Duta Besar Iran untuk India Dr. Muhammad Fatali mendatangi kantor Kementerian Hubungan Luar Negeri India Sabtu malam. Salah satu kapal mengalami kerusakan merupakan kapal super tanker yang membawa hampir 2 juta barel minyak dari Irak. Saling serang selama gencatan senjata di Selat Hormuz kini bukan hanya sekedar ancaman di media sosial. Dunia kini menunggu dua pihak untuk kembali duduk berunding. Amerika Serikat melanggar gencatan senjata dengan menembak kapal Iran. Yaman pun geram mengancam tutup Selat Bab el-Mandeb. Melalui akun media sosialnya, Wakil Menteri Luar Negeri Yaman, Hussein Al-Ezi, memperingatkan Amerika. Yaman mengancam militernya akan memblokade Selat Bab el-Mandeb jika Amerika terus menghambat proses perdamaian. Sebelumnya pemirsa, Iran sempat membuka blokade Selat Hormuz, namun kembali mengumumkan menutup Selat Hormuz pada Sabtu 18 April.
Namun tak berselang lama militer Iran mengumumkan Selat Hormuz ditutup. Penutupan kembali karena Amerika Serikat tetap memblokade kawasan Selat Oman hingga terjadi penembakan kapal Iran. Yaman pun meradang ancam tutup Selat Bab al-Mandeb. Pemirsa, seorang warga negara Indonesia membagikan panasnya suasana di Selat Hormuz. Kapal-kapal yang akan melintas Selat Hormuz pun putar balik setelah Iran menutup kembali jalur strategis tersebut. Update terbaru mengenai Selat Hormuz, jadi beberapa hari yang lalu, hari ini tanggal 19 ya, bulan 4, jam 4 subuh local time, waktu UI. Jadi sempat beritakan bahwasannya Selat Hormuz itu buka dan pada akhirnya ditutup lagi. Nah itu terjadi sebenarnya tadi siang, tanggal 18 ya, di jam jaga saya itu 12 lewat siang, lumayan chaos sebenarnya. I'm monitoring in your action to back your departure and stop my firing at you on the anchorage in the position south of Mina Sagar. Over. Karena sebagian kapal itu udah mulai masuk ataupun sedang berada di posisi di sini, itu mencoba untuk melewati Selat Hormuz karena berdasarkan info udah dibuka, ternyata setelah beberapa jam ditutup lagi dan ada beberapa kapal yang sempat kena tembak wilayah sini. Banyak kapal yang awalnya ini sebenarnya di sini sepi, biasanya itu di sini sepi, di tempat wilayah Labu Jangkar kami itu sepi, dan ya sekarang full dengan kapal-kapal yang ingin melewati Selat Hormuz rencananya sebelum ditutup lagi. Nah ini adalah kapal semuanya, banyak banget, dan mostly mungkin dari perusahaan Cina ya kalau dilihat namanya. Salah satu kapal itu kapal India, mereka sempat mengirim berita bahaya, Mayday, dan diputuskan untuk memutar balik beberapa kapal dan akhirnya Lego jangkar di wilayah sini karena jaraknya di sini lumayan dekat. Ini ke sini tuh cuma 18 mil atau sekitar 2 jaman dengan kecepatan 10 lebih, 14 knot, dan ke sini tuh paling cuman 4 jaman lah karena jarak ke sini tuh cuma 30 sampai 40 nautical mil. Iran tolak negosiasi perdamaian tahap 2 karena tuntutan Amerika dinilai berlebihan. Diduga karena dendam, Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara tewas ditikam orang tak dikenal di Bandara Maluku. Pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Reni Armsari. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi Hizbullah merilis video serangan terhadap tank milik Israel di Lebanon. Pihak Hizbullah menyatakan tidak peduli atas negosiasi yang dibuat antara pemerintah Lebanon dengan Israel. Hizbullah merilis video serangan yang menargetkan Israel. Rudal Paveh yang digunakan diklaim buatan Iran. Rudal jelajah jarak jauh ini juga ditempeli foto tokoh-tokoh dari Hizbullah dan diarahkan ke militer Israel di Haifa. Serangan udara pejuang Hizbullah juga menghantam tank Merkava milik Israel di Bet Yahun, Lebanon. Drone dilengkapi dengan kamera pengawas dan hulu ledak PG-7 anti-tank. Di tengah serangan yang terjadi, pejabat senior Hizbullah mengatakan tidak peduli atas negosiasi yang dibuat antara pemerintah Lebanon dengan Israel. لا تعنينا مفاوضات التي تجريها الدولة، لا تعنينا هذه المفاوضات، هي مفاوضات فاشلة ضعيفة مهزومة محبطة مستسلمة، لا تعنينا هذه المفاوضات. Menteri Pertahanan Israel juga mengatakan bahwa Israel akan terus menyerang Lebanon meski gencatan senjata sedang berlangsung. Pihaknya akan terus menyerang infrastruktur Hizbullah yang dicurigai berisi bahan peledak. ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל לפעול בכל העוצמה, גם מהיבשה וגם מהאוויר,
וגם במהלך הפסקת האש כדי להגן על חיילינו בלבנון מפני כל איום, כל מבנה שמאיים על כוחותינו וכל ציר החשוד במטענים חייבים להיות מושמדים באופן מיידי. זוהי מטרתו. Sebelumnya negosiasi damai antara Lebanon dan Israel sempat digelar pada 15 April lalu. Hasil perundingan yang digelar di Amerika, kedua negara sepakat untuk gencatan senjata.